Assalamualaikum. Sekarang saya berada di Kamojang, di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Biasanya saya melewati untuk menuju ke salah satunya tempat wisata air panas, ya. Ternyata di sini ada potensi yang juga menarik untuk kita ketengahkan kepada masyarakat, dan kita akan meliput aktivitas dari Pak Caca, pegiat pertanian, dan kita ingin lihat seperti apa kiprah beliau, dan ternyata sudah menghasilkan luar biasa bibit-bibit, tidak hanya bagi masyarakat di Kabupaten Bandung namun juga di luar wilayah kita ini. Oke, ikuti selengkapnya di Wabub, waktunya buka pandangan. Berapa banyak Pak hasil bibitnya yang dikirim ke beberapa wilayah ya? Ya per tahun ya. Oh, kalau untuk per tahun Pak, istilahnya hampir 500.000 biji juga itu nggak terpenuhi gitu. Malahan sekarang saya juga mulai merapat kontrak dengan anak perusahaan Indofood juga, kentang Holando gitu. Dia teh minta 500.000 biji per tahun. Itu dengan harga ya lumayan lah, nyampe 1.500 per biji. Jadi memang dibutuhkan sekali ya Pak ya, bibit-bibit dari kita ini ya. Iya ya. Tapi juga dari bibit itu kualitasnya juga menentukan ya, ya Pak ya. Jadi yang jadinya susahnya gitu ya isinya. Kenapalah petani itu gagal gitu ya dalam bisanya bercocok tanam. Sebenarnya tingkat edukasi ke petaninya Pak yang harus kita bina untuk mengetahui tentang kultur gitu. Kultur daripada sumber bibit tersebut, dari apapun itu paritas gitu. Mau kentang kayak mau tomat, mau cabai gitu. Yang isinya utama itu tetap di bibit yang modal utama utamanya. Gitu. Dan si petani harus tahu ya. Karakter dari si bibit ini harus bagaimana gitu ya, menggarapnya dan merawatnya begitu ya Pak ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau untuk bibit yang seperti ini lebih pas itu cocoknya ditanam di lahan yang seperti apa gitu ya, dan cuacanya bagaimana gitu? Ya gini Pak ya, kan kalau misalkan kalau kita berbicara kentang ya, kalau kentang itu kan hidupnya itu di ketinggian nyampe 2.200 mdpl itu kan Pak kentang gitu. Nah saya targetannya kalau kita menanam istilahnya di atas 1.500, berarti hutan kita ini bakal istilahnya dipenuhi tanaman kentang. Nah gimana cara mengalihkan untuk di lingkungan, untuk istilah menjaga kerusakan hutan itu bisa nggak antara 1.300 sampai 1.000 mdpl untuk supaya juga lingkungan terjaga ya Pak. Iya, masalahnya kan kita bertani juga harus punya dedikasi ramah lingkungan gitu. Karena kan tidak sedikit juga ya peristiwa alam ya. Ya, petani banyak yang ngebun di hutan kayak apa? Sebenarnya kan itu sebenarnya mah kita bisa mengedukasikan ke petani juga. Gimana caranya istilahnya mengelola tatanan wilayah itu dengan konsep-konsep yang menurut kearifan lokal itu udah ada dari dulu juga gitu. Kita harus istilahnya jangan menggarap di kawasan-kawasan larangan lah gitu. Untuk di dinas yang terkait Pak, apakah sudah maksimal Pak
sosialisasi ya mengenai hal tersebut ya, karena ya ini menarik sekali ya, karena kentang ini selain juga produksi profitable juga kaitannya dengan lingkungan. Kalau Bapak melihatnya selama ini bagaimana dan apa upaya-upaya yang harus terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini? Ya, Bapak melihat sebagai pegiat di pertanian pertanian lah. Masyarakat gini. Kalau kita isinya untuk pemerintah gitu. Kalau misalkan kan pemerintah itu bukan membantu, Pak ya, bukan membantu tani ataupun masyarakat, tapi kan mendorong masyarakat supaya lebih meningkat dalam artian melakukan hal di bidangnya. Betul. Sebenarnya edukasi gitu Pak ya. Sebenarnya gini Pak, yang harus kita lihat, kita harus melihat dulu tata ruang wilayah dulu. Jadi jangan program cabai di ke padikan, program padi di ke horti gitu ya. Jadi sebenarnya mah yang harus kita ini observasi di lapangan, jadi memberikan dasarnya program itu sesuai dengan aktivitasnya masyarakat sekitar. Masalahnya kan kalau misalkan melihat daripada sistem kepemerintahan itu kan lumbung kita itu apa lumbung pertanian sayuran apa di persawahan. Itu kan harus sesuai dengan tupoksinya juga. Betul. Gitu. Ya sesuaikan dengan si karakter masyarakatnya. Ya. Jadi ketika program itu masuk, apakah sesuai atau tidak, begitu ya. Agar juga bisa maksimal ya dari masyarakatnya sendiri yang mengolah gitu ya. Jadi target nanti jadi gimana bisa menopang ekonomi masyarakat kalau perputaran transitnya materi itu tidak dengan sumber daya alamnya gitu. Kalau saya gitu misalkan di Kamojang Pak, terutama di Kamojang, saya berbicara Kamojangnya. Kamojang kan ini punya geotermal, aset negara lah. Kebanyakan orang kan cenderung melihat daripada sisi kebanyakan pengen di perusahaan gitu ya. Padahal sumber daya alam di sini juga ini bisa bersaing dengan geotermal juga ketika kita bisa mengelola sumber daya alam di sini. Yang penting tata kelolanya itu tahu mana yang hak, mana yang lain gitu. Makanya saya sekarang gini, ketika berbicara lingkungan, oh berarti tanaman kentang, walaupun tanaman apapun gitu ya, kan sekarang ada agroteknologi gitu. Media misalkan soil tanah udah jelek, kenapa kita tidak membuat satu media baru gitu? Untuk istilah menopang produksi, kenapa kita tidak menggunakan teknologi gitu? Oke. Kalau yang Bapak gunakan saat ini seperti apa Pak? Ini media teknologi yang digunakannya? Ya kan gini Pak, kalau yang ini kan ada aeroponik, ada hidroponik. Kalau saya menggunakan media tanamnya pakai kokopit Pak, pakai sabut kelapa. Ini nggak pakai tanah, soalnya kalau untuk bibit itu harus bebas daripada bakteri lah, yang bakal menularkan bakteri-bakteri ke regenerasinya. Sementara kalau dengan serabut kelapa itu aman bakteri gitu. Lebih aman ya. Sebelumnya Bapak menggunakan cara seperti apa Pak sebelum dengan langsung dengan ini Pak? Dengan ini, kalau misalkan selain sabut kelapa kita bisa ambil sekam gabah juga bisa. Ini usianya baru 57 hari Pak. Jadi masa panennya 90 hari. Tapi mudah-mudahan udah ada umbinya. Jadi dicampur ya tepanya iya nata. Ini jualnya Pak satu kalau bahan itu ya. Satu butir itu bisa 1.000, 1.500 sampai 2.500 per umbi. Target saya itu populasi ini bisa menghasilkan 60.000 umbi atau 70.000. Jadi kalau misalkan kita bertani konvensional gitu ya, istilahnya tanpa ada teknologi, ya profitnya nggak maksimal ya hasilnya ya. Makanya sekarang kan program hidroponik, aeroponik itu sebenarnya meminimalisir lahan gitu Pak. Karena kan sekarang gitu di kita itu udah kekurangan lahan. Makanya apa yang harus kita pikirkan untuk menghasilkan yang lebih tinggi. Pas panen teh ini saya jual 1.500 per biji. Kalau misalkan pas siap tanam bisa mencapai 2.000 sampai 2.500. Jadi sebenarnya peluang untuk bibit
untuk ke Indonesia gitu, sebenarnya sangat berpeluang lah. Jadi kalau pengen saya, kenapa misalkan sekarang perusahaan-perusahaan besar kayak Indofood itu membuat penangkaran kentang gitu. Kenapa tidak dibangun dengan plasma petani kita yang harus menjadi penyedia bibit buat keperluan di Nusantara gitu. Nah, soalnya untuk isinya kebutuhan itu per tahunnya itu ratusan ton nyampe ribuan ton juga gitu. Masalahnya untuk bibit kentang itu yang bagus itu di wilayah Jawa Barat, Pak. Ini perbedaan dari ukurannya gimana nih Pak? Kalau secara ininya Sebenarnya kualitas. nah, kalau istilahnya di kualitas ini sama gitu Pak. Cuman istilahnya di besarnya ini bisa pengaruh harga juga. Tapi kalau hasil produksi itu sama sebenarnya mah. Apa tetap kita di grade aja jualnya. Kalau yang gede kan yang mungkin istilahnya dia bakal lebih banyak lah hasilnya gitu. Saya juga ini kan kebetulan Pak kentang merah itu belum ada disertasinya dari pihak Kementerian Pertanian. Terus saya ini ambil dari Medan di kultur di Darul Falah di Bogor ya. Ini bisa nggak jadi varietas Kamojang gitu namanya, kayak granola L kan ini varietasnya. Ini yang bikin definisinya itu Lembang gitu, orang Lembang. Nah kan di kayak Garut kan udah punya RGH Rudi Gunawan gitu ya, itu bupati. Sementara di Haji Adung kan Nadia itu anaknya cucunya Adi Adung gitu. Nah Kamojang varietasnya bisa nggak yang kentang siapa yang mau jadi varietas ini? Soalnya ini belum terdaftar di kementerian, makanya nggak bisa saya sertifikatkan gitu Pak. Karena tidak ada untuk penelitian gitu ini. Bapak sempat ajukan ke Ya belum ada. Ya masalahnya siapa yang mau saya ini? Soalnya kan saya juga kalau Riot pikiran sorangan, baru mikirkan varietas ya atas nama siapa gitu ya justru Pak, jadi kan kenapa misalkan masyarakat itu dijadi petani itu masalah. Jadi masalahnya untuk definisi aktivitas masyarakat harus jadi referensi, harusnya kan gitu. Apa yang menjadi ikon gitu. Kan ikon yang jadi brand mah gitu, dan brand juga itu bisa dampaknya jadi nilai jual untuk wilayah juga gitu. Ya nanti dari Dinas Pertanian ya, Pak Kadis nanti insya Allah menonton ya, untuk nantinya bisa bersama-sama lah ya koordinasikan gitu ya. Pemikiran misalkan para penggerak di wisata, kebanyakan kan atraksi gitu. Padahal nilai jual daripada wisata itu dampak daripada aktivitas. Sebenarnya kan di sini di Kamojang itu udah menunjang lah sarana, makanya kalau misalkan kita membangun sarana misalkan pertanian eksklusif di bidang agro, itu kan bisa jadi wisata edukasi. Oh, jadi konsep wisata di Kamojang menurut Bapak nih sebagai pegiat pertanian justru sebetulnya lebih ke pada pertanian ya, aktivitas masyarakat yang kaitannya dengan agro gitu ya. Apa Pak contoh realnya yang ingin Bapak kritisi dari sisi pariwisata yang kurang tepat menurut Bapak yang ada di sini nih? Supaya akhirnya jadi pemikiran juga ya gitu buat semua ya Pak Dewan ya. Jadi gini Pak, kalau Kamojang itu resapan air ya, di sini salah satu hulu Citarum. Harus kita jaga ekosistemnya karena banyak orang yang mengkonsumsi air dari resapan dari Kamojang gitu. Nah, jadi kalau toh isinya menjadi wisata di sini, ya yang harus kita jual sumber daya alam di sini. Masalahnya gini Pak, keanekaragaman hayati di sini ini kan zona konservasi. Dari mulai surili kan itu udah endemik kita. Terus misalkan istilahnya dari mulai satwanya juga itu kan bisa jadi nilai edukasi, dan wisatanya juga bakal wisata eksklusif dari mulai isinya TK sampai perguruan tinggi. Karena di sini tempat penelitian juga Pak. Kalau saya mah gitu. Jadi bukan membuat satu arena musiman gitu. Kan yang namanya waterboom kayak apa itu kan bisa dianggap istilahnya mah di mana kayak bisa gitu. di mana kayak ayah gitu. Makanya jadi
perpustakaan alamnya itu ada di wilayah Kamojang ini. Itu dari mulai tumbuhan di sini gitu. Ya masalahnya kan dari mulai angkreknya ada berapa spesies di sini, dari satwa mamalianya ada apa aja, jenis lihen yang ada endemik di sini apa ada gitu Pak. Malahan istilahnya mahasiswa dari Unpad di sini langsung dapat beasiswa langsung ke Jepang. Yang belum tahu sih sebetulnya ya mengenai kekayaan alam yang luar biasa tadi ya, yang harus dijaga. Ya justru sebetulnya. Pak, yang kita mainnya jangan di kontak tapi di sistemik gitu, yang harus kita pikir nanti jangka panjang gitu. Masalahnya kan alam itu warisan kita teh harus menjaga, bukan harus kita dihabiskan sekarang gitu. Oke, mantap Pak. Nah kembali Pak soal yang tadi soal pertanian eksklusif Pak. Nah itu kira-kira seperti apa Pak konsepnya ya ketika kita menerapkan petani milenial di sini? Ya kalau pertanian eksklusif berarti kita harus memakai teknologi pertanian. Sekarang apa mau sistem aeroponik, apa sistem hidroponik. Tinggal itu aja Pak. Ya tapi mungkin berbiaya mahal mungkin Pak dengan teknik pertanian hidroponik dan semacamnya. Kan teknologi itu tidak harus sesuai dengan apa yang diberikan gitu. Kita harus memodifikasi daripada apa yang sesuai dengan sumber daya di kita. Tapi hasil tetap maksimal. Ya wajib itu mah. Gitu. Soalnya harus itu mah. Soalnya gini Pak, kebanyakan pelaku pertanian itu istilahnya melihat dari bentuk aset tetapnya. Ya modal paron atau misalkan FT-nya berapa, ini berapa. Padahal itu kan kayak potnya juga kan kalau beli berapa 1.000, tapi kalau kita menggunakan limbah misalkan bekas aqua itu kan bisa jadi net pot juga. Sebenarnya yang kita perlukan bukan aksesoris aset tetapnya tapi produksi yang harus kita jaga mah. Jadi dimodifikasi itu. Kan kita mah kita mah Pak tukang modifikasi, masa pertanian juga nggak bisa dimodifikasi. Betul. Ya memang karena beliau ya hari-hari ya expertnya di sini ya sehingga inovasi juga keluar. Saya kira ini jadi pengetahuan yang luar biasa ya Pak ya buat siap Pak, sama-sama kami ya. Insya Allah juga untuk masyarakat di Kabupaten Bandung khususnya anak-anak muda milenial ya jadi terinspirasi Insya Allah sama Pak Caca ya. Amin, Pak Caca turun waktu saya Pak Caca. Siap Pak ya. Aduh Pak punten Pak langkung majeng deh. Amin ya. Amin Bapak sukses selalu Pak ya. Hasil bibitnya makin banyak lagi. Amin. Jangan barokah oke Pak. Warga kita